Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat dikasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai sosok pengganti Lucifer setelah Lucifer dibuang ke bumi. Nah, sahabat kasih Tuhan, ya, kemarin kita sudah membahas mengenai yaitu malaikat ya yang mulia dan kemudian berakhir tragis, yaitu Lucifer. Nah, Lucifer akhirnya dibuang ke bumi dan posisi Lucifer tentunya harus digantikan. Nah, siapa sosok pengganti Lucifer? Nah, saudara kasih Tuhan, di video ini kita akan bahas mengenai sosok pengganti Lucifer untuk misi Allah, untuk tentunya ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena sebelumnya Lucifer adalah malaikat pemuji, sahabat kasih Tuhan, ya, dimana Lucifer adalah pemimpin daripada setiap pemuji di surga. Nah, saya kasih Tuhan, sekarang kita akan membahas mengenai sosok pengganti Lucifer. Mari kita akan simak bersama-sama tayangan berikut ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu maksudnya adalah kesamaan tentang sifat atau tabiat. Namun kesamaan sifat atau tabiat yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Ini berarti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan moral Allah, di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pencipta mereka. Sebagaimana Tuhan memiliki sifat untuk memilih, maka manusia yang diciptakannya itu juga memiliki kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian, maka umat manusia dapat bebas memilih, yaitu apakah memilih mau mengasihi dan mematuhi Tuhan, atau memilih untuk tidak mau percaya dan tidak mau taat kepadanya. Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia dapat mengembangkan karakter yang akan sepenuhnya menampilkan prinsip kasih yang merupakan hakikat dari Tuhan Allah itu sendiri, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Usaha manusia adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, di mana dalam pencapaian tersebut, maka mereka dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Juga dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri. Tertulis dalam Matius 22 ayat 36-40. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, ya, demikian tadi ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama ya mengenai sosok pengganti daripada Lucifer. Sahabat yang kasih Tuhan, tentunya Tuhan butuh pribadi yang membawa kemuliaan bagi namanya. Sahabat yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai sosok pengganti Lucifer. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saudara, Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan. Dalam hidup ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan apa? Orang yang terdekat dengan kita. Demikian Tuhan sangat sedih dan kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu seorang teman, perlu seorang sahabat. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakanlah yang lebih mulia, segambar, serupa dengan Tuhan, yaitu Adam. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat saudara, segambar, serupa dengan Tuhan. Nah, diciptakanlah Hawa.
Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah kuasai bumi. Apa saudara? Beranak cuculah kuasai apa? Kuasai bumi. Nah, seorang direktur kalau dipecat pasti marah, jengkel dengan yang ganti. Betul? Betul? Nah. Demikian Lucifer. Lucifer kecewa. Dulu malaikat yang paling tinggi derajatnya menjadi malaikat yang paling rendah, yaitu malaikat kegelapan. Apa saudara? Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat yang dibenci Tuhan, malaikat kegelapan. Dulu yang dekat dengan Tuhan menjadi malaikat yang jauh dari hadirat Allah, terbuang. Lucifer kecewa, marah. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia manusia. Itulah awal pertama terjadinya peperangan antara manusia dan setan. Lucifer kecewa, dendam. Yang ganti siapa? Manusia. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Maka dipakailah ular. Nah, sudah tahu seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Betul? Buktinya bisa ketipu. Jadi kalau saudara bisa ketipu, berarti yang nipu lebih tinggi tingkatannya. Betul? Nah, saudara, ular nemui Hawa. Nah, Adam dan Hawa nih. Hawa, ular bicara. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa nemui Adam. Ular bicara. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Betul? Ini yang protes manusia, karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Betul? Saudara, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Nah, perlu kita tahu, Lucifer memberontak dari keinginannya sendiri, merencanakan, mengkudeta, memberontak, melawan Tuhan. Beda dengan manusia tidak ada keinginan merencanakan pemberontakan. Kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Tapi kalau tidak berencana, ada keringanan. Betul? Betul? Ada apa, saudara? Ada keringanan. Nah, tetapi ingat, kalau yang bunuh orang gila bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya apa? Gila. Nah. Ingat, manusia diberi kesempatan pengampunan karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Jelas? Nah, jelas? Nah, Lucifer merencanakan. Dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta Tuhan. Makanya tidak ada setan rame-rame tobat dibaptis. Setan tidak merencanakan keselamatan, menolong atau menyelamatkan manusia. Tidak. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Apa, saudara? Nah, beda dengan manusia. Manusia
diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Manusia tidak ada keinginan melawan, mengkudeta Tuhan, tetapi digoda, dibujuk setan melawan Tuhan. Jelas? Jelas? Yang kedua, apa buktinya kita diciptakan Tuhan untuk menggantikan posisi Lucifer? Ingat, nanti kita di surga tidak ada yang khotbah. Tidak ada yang edarkan kantong kolekte. Di surga memuji menyembah. Apa saudara? Memuji apa saudara? Memuji apa saudara? Menyembah. Memuji menyembah. Di surga yang ada adalah memuji dan apa saudara? Menyembah, memuji menyembah. Ingat, sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa itu adalah malaikat pemuji dan penyembah. Apa saudara? Malaikat. Makanya senjata pamungkasnya setan adalah apa? Musik. Karena di dalam musik ada roh. Jelas saudara? Nah, kita mengundang Tuhan dengan apa? Pujian Tuhan bertahta di atas pujian. Amin? Amin? Yang kedua, ingat saudara. Malaikat pemuji dan penyembah. Yang ketiga, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Saudara saya semua, langit yang sekarang ini. Ini saya semua, langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Kenapa? Apa Tuhan kurang kerjaan? Ingat, langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Yaitu dosa apa? Pemberontakan manusia. Maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Yang keempat, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Allah yang menjadi manusia. Kedua, dikeroyok malaikat. Ingat saudara, untuk mengalahkan Lucifer itu malaikat mengkeroyok. Sudah perhatiin, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel di tengah jalan disabotase penguasa Media Persia. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Baru Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel untuk memberikan wahyu akhir zaman. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Makanya ada namanya doa peperangan itu karena itu. Nah, yang berikutnya apa saudara? Kita orang-orang percaya diberi kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan Lucifer demi nama Yesus. Ya puji Tuhan, sahabat dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai sosok pengganti Lucifer. Ya, Lucifer yang adalah malaikat pemuji, ya, karena kesombongannya kemudian dilemparkan ke bumi. Oleh karena itu Tuhan sangat sedih dan Tuhan ingin menggantikan sosok pengganti bagi Lucifer. Nah, siapa sosok pengganti Lucifer? Ya, sosok pengganti Lucifer adalah
manusia, sahabat yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa manusia menjadi sosok pengganti Lucifer? Ya, karena manusia diciptakan lebih mulia, ya. Dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat 27, demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, sahabat kasih Tuhan, ya, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah supaya apa? Supaya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, tetapi ternyata ya manusia juga tidak mampu ya untuk apa? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena iblis begitu dendam, ya. Dengan apa? Dengan adanya manusia menggantikan posisinya. Oleh karena itu iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia, dan akhirnya manusia tergoda oleh tipu daya iblis, ya, melalui ular yang dipakai iblis untuk menggoda manusia. Sampai kasih Tuhan, ya, oleh karena itu manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni manusia. Makanya manusia tetap diampuni Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki keinginan untuk memberontak. Mereka ditipu oleh iblis sehingga mereka jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Nah, sahabat kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh kita bahas hari ini, ya. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran yang bisa membangun channel ini. Kiranya channel ini boleh semakin berkembang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi sahabat terkasih. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.